rumah sakit jiwa. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini? Maaf. Jangan bawa gitu akan lagi rumah sakit jiwa kan? Aisyah, dari tadi kamu marah-marah terus. Dengerin aku dulu. Bisa? Tapi Mas Dimas. Aisyah, nggak ada yang menganggap kamu gila. Makanya dari tadi kamu jangan marah-marah terus. Dengerin aku. Ibu siapa ya? Dan ada urusan apa datang ke rumah ini? Saya Dr. Lina, temannya Natasha. Saya diminta datang ke sini untuk cek kondisinya Aisyah. Keterlaluan banget Dimas sama Natasha. Apa-apaan ini? Saya permisi, Pak. Bu. Ayo Bu. Ini teman kamu. Selamat siang. Perkenalkan saya Dr. Lina. Terima kasih dok, udah datang. OMG, katanya nggak ada yang mau bawa Aisyah ke rumah sakit jiwa ya? Bisa Mas Dimas jelasin semua ini? Aisyah, Dokter Lina datang ke sini cuma mau ngobrol sama kamu. Bukan mau bawa kamu pergi dari sini. Apalagi bawa pergi ke rumah sakit jiwa. Ibu yang bernama Aisyah ya? Perkenalkan, saya Dr. Lina. Saya nggak kenapa-napa dokter, saya nggak butuh ngobrol sama dokter. Mendingan sekarang juga dokter pergi aja, saya nggak mau. Aisyah, kalau kamu yakin kamu gak gila, harusnya kamu mau konsultasi sama dokter. Masa mau kayak gitu? Oke. Aku bakal buktiin kalau aku nggak gila. Dem. Jadilah yang bawa dokter ke sini untuk cek kejiwaan Aisyah. Kalau iya kenapa? Terserah pendapat kamu. Buat saya yang terpenting sekarang adalah keselamatan anak-anak saya. Dim, Apalagi sih, Setia? lu lakuin ini. Lu panggil dokter itu. Bukan karena lu mau nyingkirin Aisyah kan? Tapi karena lu masih peduli sama dia. Saya cuma peduli sama anak-anak saya. Lu bisa bohongin semua orang nih. Tapi nggak dengan gue. Kenapa lu nggak langsung bilang sama Aisyah? Kalau lu masih peduli sama Aisyah, kalau lu masih cinta sama dia. Saya nggak seperti itu. Dim, jawab. Gue mohon jawab. Kenapa lo bersikap seperti seolah lo sangat membenci Aisyah? Atau lo takut Aisyah dicelakain sama Bianca? Makanya lo lakuin hal ini karena lo masih peduli sama dia. Kalau dugaan gue bener, Dim, berarti rencana lo salah.
Karena itu nggak akan mengurangi rasa dendam Bianca sama Aisyah. Dan kalau memang lu cinta sama Aisyah, harusnya lu percaya dong sama dia waktu dia bilang kalau ada penyusup yang masuk ke rumah ini. Kalau ada orang yang gangguin dia di kamar. Karena gue yakin, mungkin bisa jadi orang itu adalah suruhan Bianca. Kalau gitu, apa mama terlibat? Bisa jadi. Sejak kapan kita percaya sama mama sepenuhnya? Jadi bener, lo masih peduli sama Aisyah. Bukan urusan kamu. Gimana? Mama kesel banget. Mama kira si Dimas itu jadi bawa Aisyah ke rumah sakit jiwa. Nggak taunya dia itu cuma bawa dokter ke rumah. Ketebak. Mama tau nggak? Untungnya tadi pagi aku udah nelfon Aisyah dan aku takut-takutin dia. Aku telepon seolah-olah aku ini dari ambulans. Aku telepon Aisyah pakai berubah suara, Ma. Ya lumayan lah buat shock terapi buat dia. Jadi kamu udah tahu? Ma, mau gimana pun kita semua tahu kalau Mas Dimas itu cinta sama Aisyah. Mas Dimas nggak akan mungkin masukin Aisyah ke rumah sakit jiwa kalau Mas Dimas nggak yakin Aisyah itu benar-benar kena gangguan mental. Sebentar deh. Mama bingung sama kamu ya. Kok kamu masih bisa santai, bisa ketawa, senyum-senyum. Terus apa kabarnya tuh? Kalau dokter yang ada di rumah itu bilang Aisyah baik-baik aja, kalau Aisyah normal-normal aja. Gagal dong rencana. Tenang dong, Ma, tenang. Pokoknya aku punya satu lagi rencana. Bukan Bianca namanya kalau Bianca nggak punya rencana cadangan. Jadi Mama tenang aja. Dan kali ini Bianca pastikan rencana Bianca nggak akan gagal dan ini akan bikin Aisyah masuk rumah sakit jiwa. Mama! Karissa! Aduh sayang Mama. Gimana tadi belajarnya? Sayang, ikut Mama yuk. Kita pergi shopping. Asyik! Shopping! Bianca, apa-apaan sih kok malah shopping? Udah ikut aja Mama, tenang aja. Yuk, ayo sayang, kita shopping. Yuk, Ma. Semoga aja nggak ada yang ngeh ya sama penyamaran aku ini. Bar, perempuan itu siapa ya? Dia masih ke dalam rumah si satpam itu loh. Iya Pak, tapi penampilannya kok beda. Postur tubuhnya juga beda. Siapa ya? Emang orangnya sama, Bar? Nggak tahu juga Pak. Mendingan kita liatin aja Pak. Dia mau ngapain tuh?
Bianca nih paling-paling. Bisa-bisanya Mama Siska disuruh ke tempat kayak gini. Mana kumuh. Emangnya mamanya delivery catering apa suruh nganterin beginian? Taruh di mana ya? Taruh sini aja deh. Udah. Iya, ya betul. Saya tadi yang nelfon. Betul Mbak, saya minta penerbangan yang ke Bali dalam waktu dekat ini ya. Dan dengan hotel yang bagus juga. Iya, iya, kelas bisnis betul. Saya tunggu emailnya ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Suaranya familiar gitu ya. Kayak pernah denger gitu loh. Suara siapa ya? Masa sih, Bang? Pak. Kopinya, Bang. Waduh, ada siapa tuh yang ngeliat-ngeliat aku? Jangan-jangan dia tahu lagi nih penyamaran aku nih. Gawat, mesti buru-buru pergi dari sini. Siapa lagi tuh? Pak Yopi ya? Ya. Antarin saya ke sana, Pak. Pergi, Pak. Ya, Pak. Pak, dia kemana, Pak? Pak. Ya, dia pergi lagi. Siapa ya? Aku tuh pernah denger Pak suaranya, Pak. Cuman siapa? Aduh, gagal deh, Bar. Kita cari tahu siapa perempuan itu. Siapa ya, Pak ya? Suara itu nggak asing, tau nggak, Pak?